Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Aulia Putri Hirnansyah NIM A3202100045, Rahma Alfiani NIM A3202100046, Radiatul Adawiyah NIM KMA 32210002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Garis besar bab ini yaitu 1. Mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Yang kedua, mendesain lingkungan fisik kelas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Yang keempat, menjadi komunikator yang baik. Yang kelima, menghadapi perilaku bermasalah. Selanjutnya, tujuan bab. Yang pertama, menjelaskan mengapa manajemen kelas itu menantang dan perlu. Yang kedua, mendeskripsikan desain positif lingkungan fisik kelas. Yang ketiga, mendiskusikan cara menciptakan lingkungan kelas yang positif. Yang keempat, mengidentifikasi beberapa pendekatan yang baik untuk berkomunikasi baik bagi murid maupun guru. Yang kelima, merumuskan beberapa pendekatan efektif yang dapat digunakan guru untuk mengatasi yang bermasalah. A. Mengapa kelas perlu dikelola secara efektif? Menurut Charles, pada tahun 2002, Everson, Emer, dan Worsham pada 2003, manajemen kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran murid. Sedangkan menurut Charles dan Center pada 2002, manajemen kelas yang mengorientasikan murid pada sikap positif dan patuh pada aturan ketat dalam melemahkan keterlibatan murid dan pembelajaran aktif, pemikiran, dan konstruksi pengetahuan sosial. Juga disadari bahwa kelas adalah bagian dari konteks kultur sekolah yang lebih luas, dan bahwa dalam area seperti itu, kebijakan disiplin dan manajemen konflik Anda harus mencerminkan dan konsisten dengan kebijakan sekolah dan guru lainnya di sekolah. Kita akan memulai pembahasan manajemen kelas yang efektif dengan mengeksplorasi bagaimana isu manajemen terkadang berbeda antara sekolah dasar dan menengah. Next, isu manajemen di kelas sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang pertama, prinsip manajemen kelas yang baik terkadang diaplikasikan secara berbeda di sekolah dasar dan menengah karena perbedaan strukturnya. Yang kedua, di SMP dan SMA, guru menghadapi 5 atau 6 kelompok terdiri dari 20-25 murid selama 50 menit sehari. Dibandingkan dengan sekolah menengah, murid SD menghabiskan lebih banyak waktu dengan murid yang sama di kelas kecil dan berinteraksi dengan orang yang sama selama seharian, sehingga bisa menimbulkan kebosanan dan problem lain. Yang ketiga, problem disiplin di sekolah menengah biasanya lebih berat. Murid lebih mungkin membangkang pada aturan dan bahkan bertindak berbahaya. Selanjutnya, kelas padat, kompleks, dan berorientasi kacau. Dalam menganalisis lingkungan kelas, Walter Dolly pada 1986 mendeskripsikan 6 karakteristik yang merefleksikan kompleksitas dan potensi problemnya. Yang pertama, kelas adalah multidimensional. Yang kedua, aktivitas terjadi secara simulan. Yang ketiga, hal-hal terjadi secara cepat. Yang keempat, hanya ada sedikit privasi. Yang kelima, kejadian seringkali tidak bisa diprediksi. Yang keenam, kelas punya sejarah.
Memulai dengan benar. Penekanan pada instruksi dan suasana kelas yang positif. Kurangnya disiplin adalah problem utama di sekolah. Psikologi pendidikan telah mengubah fokusnya. Dahulu, sekolah menekan disiplin, kini yang ditekankan adalah cara mengembangkan adab, memelihara lingkungan kelas yang positif, dan mendukung pembelajaran. Everson, Emer, and Worsham pada 2003. Selanjutnya, tujuan dan strategi manajemen. Manajemen kelas yang efektif punya dua tujuan: membantu murid menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan, dan mencegah murid mengalami problem akademik dan emosional. I will continue the material about B, mendesain lingkungan fisik kelas. Yang pertama, prinsip penataan kelas. Berikut ini ada 4 prinsip dasar yang dapat kita pakai untuk penataan kelas, yaitu: pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Pastikan bahwa Anda dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Dan yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Penataan kelas tersebut diuraikan dari Everton, Emer, dan Worsham 2003. Kemudian ada 5 gaya penataan, yaitu: pertama, gaya auditorium; kedua, gaya tatap muka; ketiga, gaya offset; keempat, gaya seminar; dan yang kelima adalah gaya cluster. Dan yang C, menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Ada cara efektif untuk membuat dan mempertahankan aturan dan strategi positif untuk membuat murid mau bekerja sama. Yang A, strategi umum. Strategi umum mencakup penggunaan gaya otoritatif dan manajemen aktivitas kelas secara efektif. Yang pertama, menggunakan gaya otoritatif, gaya manajemen kelas otoritatif. Yang kedua, manajemen kelas otoritarian. Dan yang ketiga, gaya manajemen kelas yang permisif. Lalu yang B, membedakan aturan dan prosedur. Prosedur adalah penyataan ekspektasi tentang perilaku, sedangkan aturan adalah fokus pada ekspektasi umum atau spesifik standar perilaku. Contoh, aturan umum adalah hargai orang lain. Contoh aturan yang lebih spesifik adalah dilarang mengunyah permen karet di kelas. Prosedur atau routines juga berisi ekspektasi tentang perilaku umum, namun biasanya diterapkan untuk aktivitas spesifik dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, bukan untuk melarang perilaku tertentu atau menciptakan standar umum. Ada beberapa untuk membangun aturan dan prosedur kelas. Berikut ini ada 4 prinsip yang harus diingat saat Anda akan menyusun aturan dan prosedur di kelas. Yang pertama, aturan dan prosedur harus masuk akal dan dibutuhkan. Yang kedua, aturan dan prosedur harus jelas dan dapat dipahami. Yang ketiga, aturan dan prosedur harus konsisten dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, aturan kelas harus konsisten dengan aturan sekolah. Mengajak murid untuk bekerja sama, ada 3 strategi, yaitu: pertama, menjalin hubungan positif dengan murid; yang kedua, mengajak murid untuk berbagi dan mengembangkan tanggung jawab; yang ketiga, beri hadiah terhadap perilaku yang tepat. Kemudian yang D, menjadi komunikator yang baik. Mengelola kelas dan memecahkan konflik secara konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. 3 aspek utama dari komunikasi adalah keterampilan berbicara, mendengar, dan komunikasi nonverbal. Yang A, keterampilan berbicara. Beberapa strategi untuk berbicara secara jelas dengan kelas Anda antara lain: yang pertama, menggunakan tata bahasa yang benar; yang kedua, memilih kosakata yang gampang dipahami dan tepat bagi level grade murid; yang ketiga, berbicara dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat; yang keempat, tidak menyampaikan hal-hal yang kabur atau tidak jelas; yang kelima, menggunakan perencanaan dan pemikiran logis sebagai dasar untuk berbicara secara jelas di kelas. Keterampilan mendengar. Berikut ini beberapa strategi untuk mengembangkan keterampilan mendengar aktif.
menurut Sandrock dan Halonen 2002. Yang pertama, membantu murid untuk belajar mengembangkan keterampilan ini. Beri perhatian kepada murid dengan cermat atau orang yang sedang berbicara. Ini akan menunjukkan bahwa Anda tertarik pada apa yang dia katakan. Pertahankan kontak mata dan sedikit condongkan badan kepada orang yang berbicara dengan Anda. Yang kedua, parafrasa. Nyatakan apa yang baru saja orang lain katakan dengan kalimat Anda sendiri. Anda bisa memulai parafrasa dengan kalimat, "Sebentar, menurut aku Anda mengatakan bahwa," atau "Apakah maksudmu itu berarti bahwa?" Gunakan parafrasa ketika seorang berkata sesuatu yang penting. Dan yang ketiga, sistensiskan tema dan pola. Situasi percakapan dapat menjadi penuh dengan kepingan informasi dan kedengarannya tidak saling berhubungan dan membentuk makna. Pendengar aktif yang baik akan meringkaskan tema utama dan perasaan pembicara yang disampaikan dalam percakapan yang panjang. Kalimat berikut ini dapat membantu Anda atau murid Anda untuk mensintesiskan tema dari percakapan. Satu tema yang selalu Anda ulangi adalah, mari kita tinjau kembali apa yang sudah kita bicarakan sampai titik ini. Dan yang keempat, beri ucapan atau beri umpan balik atau tanggapan dengan cara yang kompeten. Tanggapan verbal atau non-verbal membuat pembicara sedikit mengerti seberapa jauh pesannya sampai sasaran. Pendengar yang baik akan memberi tanggapan secara cepat, jujur, jelas, dan informatif. Yeah, and right now I will continue the material in the slide 16. Jadi materinya itu tentang bersifat asertif atau tegas. Jadi orang yang memiliki gaya asertif mengekspresikan perasaannya dengan meminta apa yang dia inginkan dan berkata tidak untuk apa yang mereka tidak inginkan. Ketika orang bertindak tegas, mereka bertindak demi kepentingan dirinya sendiri dan cenderung melakukan hal yang menurut dia terbaik. Jadi teman-teman, salah satu gaya pengajaran yang dapat kita berikan kepada siswa yaitu adanya sikap asertif atau adanya sikap tegas. Dengan memilih sikap tegas terhadap siswa, diharapkan mereka akan cenderung mendengarkan dan juga cenderung segan untuk berbuat kesalahan di depan gurunya atau di depan kita selaku peserta didik. Nah, menurut Evertson, Emmer, dan Watson pada tahun 2003, mereka yang memiliki sifat asertif itu pandangannya cenderung terbuka, ya, secara terbuka dan mereka selalu bersikeras agar perilaku yang salah harus ditindaklanjuti atau harus diperbaiki, dan mereka menolak untuk dipaksa maupun dimanipulasi. Oke, selanjutnya adalah memberi ceramah yang efektif. Jadi di sini ada beberapa pedoman untuk memberikan ceramah yang bisa bermanfaat bagi guru dan murid. Menurut Alverno College pada tahun 1995, yaitu yang pertama, pada poin pertama dijelaskan bahwa jalin hubungan dengan audien, bicaralah langsung dengan audien, jangan hanya membaca atau mengucapkan naskah yang sudah diingat. Jadi teman-teman, apabila kita memberikan pengajaran, apabila kita ingin materi yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada siswa secara efektif, maka kita harus menyampaikan materi itu dengan secara baik. Seperti itu. Kemudian jangan hanya membaca teks, jangan hanya berfokus pada teks ataukah naskah yang kita berikan, karena hal tersebut dapat memicu rasa bosan dan juga ketidaktertarikan siswa untuk mendengarkan apa yang kita jelaskan. Nah, kemudian pada poin kedua itu kemukakan tujuan Anda, terus fokuslah pada tujuan ini selama Anda berbicara. Nah, apabila kita menyampaikan materi kepada peserta didik, maka kita harus mengetahui tujuan kita untuk apa. Tujuan kita memberikan materi itu untuk apa sih? Agar peserta didik kita dapat memahami pembelajaran secara baik, dan kita pun bisa melihat dan mempunyai acuan terhadap materi tersebut. Nah, kemudian di poin ketiga adalah
sampaikanlah ceramah secara efektif. Gunakan kontak mata, isyarat, dan kontrol suara yang pas. Jadi apabila kita memberikan materi kepada siswa, usahakan untuk tetap menggunakan kontak mata, yakni memberikan gestur yang baik terhadap siswa. Dengan hal ini tentunya mereka selaku penerima materi akan merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Seperti adanya isyarat, misalnya kita menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang dimengerti oleh siswa, kita bisa memberikan isyarat sebagai pengantar materi yang kita berikan. Dan juga kontrol suara yang pas. Usahakan suara kita bisa terdengar jelas kepada peserta didik agar mereka dapat memahami materi yang kita berikan secara baik dan efektif. Kemudian di poin keempat yaitu ikuti konvensi yang tepat. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan tata bahasa yang tepat. Jadi penggunaan grammar maupun tata bahasa yang baik sangatlah dianjurkan untuk digunakan para pelaku pendidik atau para guru di sekolah. Karena dengan hal ini diharapkan peserta didik dapat menerima pembelajaran secara baik dengan menggunakan bahasa yang baik pula. Kemudian di poin ke-5 yaitu tata ceramah dengan rapi, termasuk di dalamnya adalah pendahuluan, isi ceramah, dan kesimpulan. Jadi teman-teman, apabila kita ingin memberikan pengajaran, maka kita harus menyusun materi kita secara baik, mulai dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kita harus memberikan pendahuluan yang mungkin bisa membuka ataukah memancing menstimulus siswa kita terhadap materi-materi sebelumnya ataukah materi yang akan diberikan. Kemudian kita dapat menyampaikan isi-isi materi secara baik dan juga memberikan kesimpulan dari semua materi yang telah kita paparkan kepada mereka. Nah, kemudian di poin ke-6 yaitu masukkan bukti pendukung dan kembangkan ide Anda. Nah, jadi apabila kita memberikan materi, kita harus memberikan informasi materi tersebut yang sumbernya atau referensinya itu jelas. Jadi mereka yang menerima materi bisa percaya dan juga yakin bahwasanya materi yang mereka terima itu betul-betul materi yang valid dan benar. Dan kemudian kita bisa mengembangkan ide-ide kita, apa yang ada di dalam pikiran kita untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, di poin ke-7 itu gunakan media secara efektif. Ini dapat membantu audiens untuk menangkap ide-ide kunci ataukah poin-poin penting. Jadi teman-teman, apabila kita memberikan materi ataupun pengajaran, gunakanlah media-media yang pendukung yang baik. Misalnya contoh seperti media visual, audio visual, dan juga media audio. Nah, ini bertujuan untuk menarik minat para peserta didik, para siswa untuk menerima materi secara baik. Nah, dengan adanya media tersebut juga tentunya mendukung mereka untuk menerima materi dengan efektif. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu berkomunikasi secara non-verbal. Nah, di poin pertama itu jelaskan ekspresi wajah dan komunikasi mata. Wajah seseorang mengungkapkan emosi dan perhatian mereka. Senyum, merenggut tatapan, kebingungan, semuanya merupakan bentuk komunikasi. Jadi teman-teman, selain sentuhan fisik ataupun selain sentuhan fisik, ada juga ekspresi-ekspresi tertentu yang menandakan bahwa kita sedang melakukan sebuah komunikasi secara nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini bisa kita terapkan agar siswa dapat mengerti apa maksud dari kita, karena tidak semua materi, tidak semua hal-hal perlu dijelaskan atau disampaikan secara verbal. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di slide selanjutnya yaitu bagian E, yaitu menghadapi perilaku bermasalah. Jadi menurut Everstone, Emmer, dan Wordstrom pada tahun 2003, strategi manajemen membedakan antara investasi minor dan moderat.
dalam menangani perilaku bermasalah. Nah, adapun isyarat nonverbal yang biasa kita gunakan yang pertama itu terus lanjutkan aktivitas belajar. Nah, misalnya di dalam sebuah kelas itu ada sebuah konflik atau ada sebuah permasalahan, maka hal-hal yang dapat kita lakukan yang pertama itu terus melakukan aktivitas belajar ataukah mengacuhkan dan tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, ini dilakukan bertujuan agar siswa itu bisa sadar akan perbuatannya, bahwasanya mereka telah berbuat salah. Nah, kemudian di poin selanjutnya itu dekati murid. Nah, kita dapat mendekati siswa kita atau mendekati murid apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian poin selanjutnya itu arahkan perilaku, beri instruksi yang dibutuhkan, suruh murid untuk berhenti dengan nada yang tegas dan langsung. Nah, dengan adanya perilaku seperti ini, siswa yang berbuat kesalahan akan dengan mudah memahami bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan adanya rasa takut atau efek jerah yang mereka terima dari tindakan tegas dari seorang guru. Nah, kemudian poin selanjutnya itu beri murid pilihan, yaitu antara investasi moderat dan investasi minor. Kemudian selanjutnya itu jangan beri privilege atau aktivitas yang mereka inginkan. Jadi apabila siswa kita mau berbuat masalah, jangan sampai kita memberikan hal-hal atau sesuatu yang mereka inginkan, karena dengan adanya tindakan seperti ini maka bisa saja mereka bisa berbuat semena-mena ataukah membuat kesalahan yang lebih fatal lagi. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu menghadapi sikap agresi. Nah, untuk mengurangi bullying, menurut Lieber pada tahun 1997 ada beberapa poin yang bisa kita lakukan apabila terjadi agresi di dalam sekolah. Yang pertama yaitu buat sanksi sekolah terhadap tindak bullying dan umumkan sanksi ini ke seluruh kelas. Kemudian yang poin kedua yaitu bentuk kelompok persahabatan untuk anak yang sering menjadi korban bullying. Jadi teman-teman, apabila ada suatu permasalahan bullying di sekolah, maka sebaiknya kita mengumpulkan mereka ke dalam satu kelompok. Di sini bertujuan untuk agar mereka bisa saling bercerita, bertukar cerita, dan saling menguatkan. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu adakan pertemuan kelas reguler untuk mendiskusikan bullying dengan anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu buat program penguatan sekolah dalam rangka membuat anak menjadi lebih baik. Nah, di poin selanjutnya itu masukkan pesan program anti-bullying ke masjid, gereja, sekolah, dan ke aktivitas komunitas lainnya di mana anak-anak terlibat di dalamnya. Nah, adanya tindakan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai sosial ke diri peserta didik. Kemudian di poin terakhir yaitu ajak murid yang lebih tua untuk bertindak sebagai pemantau dan menginterpretasi jika mereka melihat bullying atau program berbasis kelas dan sekolah di sejumlah program. Nah, dengan adanya koordinator atau ketua dari siswa yang memantau tindakan bullying ini diharapkan dapat membantu guru untuk memantau tindakan-tindakan bullying yang biasa terjadi di sekolah. Kemudian di slide selanjutnya yaitu program pengayaan kompetensi sosial. Nah, jadi teman-teman, untuk mengurangi tindakan-tindakan agresi di sekolah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengadakan proyek peningkatan kesadaran sosial, pemecahan problem sosial. Nah, yang pertama yaitu role playing, kemudian ada program kompetensi sosial untuk remaja muda, dan yang ketiga itu teaching strategies resolusi konflik. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan dapat mengurangi dan juga dapat menanggulangi tindakan-tindakan agresi yang terjadi di sekolah. Nah, berikut ini beberapa strategi yang baik untuk resolusi konflik di kelas.
menurut Johnson dan pada tahun 1995. Nah, yang pertama itu jangan berusaha mengeliminasi semua konflik. Kemudian yang kedua itu menciptakan konteks yang mendukung. Yang ketiga, menurunkan faktor risiko di sekolah. Dan yang kelima adalah mengajari semua murid cara memecahkan konflik secara baik. Nah, oke teman-teman, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.